Jepang melakukan pengeboman terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan ini juga sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Bu Amel dengan mata pelajaran sejarah. Belajar sejarah jadi mudah dan menyenangkan. Oke, sekarang kita memasuki bab 7, yaitu tentang tirani matahari terbit. Tirani matahari terbit yang dimaksud di sini itu negara apa sih? Pasti kalian bertanya-tanya ya, atau kalian semuanya sudah pada pintar. Yang dimaksud adalah negara Jepang, yaitu kita akan membahas tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Setelah kemarin bangsa Belanda atau Barat kemaharajaannya di Indonesia sudah tamat, di Indonesia dimulailah babak baru, yaitu masuknya bangsa Jepang ke Indonesia. Jadi sebelum kita masuk ke propagandanya, kemudian kegiatannya Jepang di Indonesia ngapain aja sih gitu, kita terlebih dahulu ingin mengenal Jepang itu negara yang seperti apa sih. Yang paling terkenal di Jepang ciri-cirinya adalah ada Gunung Fuji ya. Ini adalah ikon dari negara Jepang. Kemudian ada juga yang terkenal dengan tradisi minum teh. Ada juga pakaiannya yang sangat terkenal. Kalau di Indonesia ada kebaya, kalau di Jepang ada kimono. Bunganya juga ada yang sangat terkenal di dunia, yaitu Jepang terkenal dengan bunga sakuranya. Kemudian juga terkenal dengan produksi-produksi filmnya, yaitu film kartun, kemudian ada juga anime. Kalau di Indonesia mayoritas beragama Islam, kalau di Jepang itu mayoritas beragama Shinto, yaitu menyembah matahari. Kemudian dijuluki juga sebagai negara matahari terbit. Itu adalah sekilas tentang negara Jepang. Biar kalian tahu ya, bahwasanya Jepang ini merupakan negara yang kecil sebenarnya di Asia, tetapi kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan bisa melawan bangsa-bangsa Barat Eropa dalam Perang Dunia yang kedua. Di pertemuan pertama di bab 7, kita akan membahas yang pertama adalah proses masuknya Jepang ke Indonesia, yang kedua adalah propaganda Jepang, yang ketiga adalah pemerintahan militer dan sipil Jepang di Indonesia, dan yang keempat adalah organisasi-organisasi bentukan Jepang. Yang pertama, kita akan membahas tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Dimulai dari tanggal 8 Desember tahun 1941, yaitu Jepang melakukan pengeboman terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Serangan ini juga sampai ke Indonesia. Tujuannya apa sih Jepang melakukan serangan hingga ke Indonesia? Untuk mencari cadangan logistik di Indonesia, karena kita tahu sendiri ya, Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempahnya. Selain itu juga Indonesia penduduknya sangat banyak. Mereka yakin bahwasanya Indonesia mampu membantu Jepang dalam melawan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Pada bulan Januari tahun 1942, Jepang berhasil mendarat di Ambon dan menguasai Maluku. Kemudian pada tanggal 12 Januari tahun 1942, Jepang berhasil menguasai Tarakan, Balikpapan, dan Sumatera. Pada bulan Februari, Jepang melakukan serangan terhadap ibu kota kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu di Batavia. Sebenarnya, untuk mengatasi invasi Jepang ke Indonesia, Sekutu sudah membentuk suatu badan yang namanya Abdakom yang berpusat di Lembang. Abdakom ini beranggotakan Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Belanda. Tetapi ternyata Abdakom yang sudah dibentuk oleh Sekutu ini tidak mampu membendung masuknya Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, Jenderal Hitoshi Imamura melakukan pendaratan di Jawa, yaitu berada di 3 tempat. Yang pertama adalah di Banten, yang kedua adalah di Indramayu, dan yang ketiga adalah sekitar Bojonegoro. Pasukan Jepang menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda, dan akhirnya pada tanggal 5 Maret tahun 1942, Batavia sebagai ibu kota Belanda di Indonesia ini jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret tahun 1942 terjadi penyerahan tanpa syarat dari Belanda ke Jepang. Belanda diwakili oleh Jenderal Terporten, sedangkan Jepang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura.
Perjanjian ini atau penyerahan tanpa syarat ini dikenal dengan kapitulasi Kalijati, bertepat di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan membahas tentang propaganda Jepang ke Indonesia. Bagaimana sih Jepang bisa diterima baik oleh rakyat Indonesia, padahal kita tahu sendiri kita Indonesia sudah menderita selama 350 tahun atau 3,5 abad dijajah oleh bangsa asing. Kemudian tibalah atau datanglah Jepang ke Indonesia dengan melakukan propaganda-propaganda yang akhirnya dapat diterima baik oleh rakyat Indonesia. Propaganda yang pertama adalah mengaku saudara tua. Jepang mengaku ini saya saudara tua nih, saudara tua kamu yang kelak akan membebaskan kamu, akan membantu kamu dalam segala aspek. Yang kedua adalah gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan yang ketiga adalah Jepang Pemimpin Asia. Yang ketiga adalah Jepang berjanji akan membebaskan belenggu penjajah, karena memang Indonesia sudah sangat, ibaratnya kalau sekarang itu udah stres sekali, sudah lama sekali dijajah oleh bangsa Belanda dan tidak kunjung pergi dari Indonesia. Makanya rakyat Indonesia mau menerima Jepang karena dijanjikan kemerdekaan. Yang keempat adalah bendera merah putih boleh dikibarkan di samping bendera Jepang, yaitu Hinomaru, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimi Gayo. Selanjutnya adalah barang-barang dari Jepang ini harganya lebih murah kan dari Belanda atau dari Barat. Selanjutnya adalah ramalan Jayabaya. Inilah ramalan Jayabaya yang sangat dielu-elukan oleh rakyat Indonesia, bahwasanya nantinya akan ada bangsa yang menjajah Indonesia, akan membebaskan belenggu penjajah. Dia ciri-cirinya bertubuh pendek, berkulit putih, dan bermata sipit. Orang-orang Indonesia percaya bahwasanya yang dimaksud adalah bangsa Jepang. Itulah sebabnya kenapa bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia dapat dengan mudah menerima kedatangan Jepang ke Indonesia karena melakukan propaganda-propaganda yang tadi sudah Ibu sebutkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pemerintahan sipil dan pemerintahan militer Jepang di Indonesia. Yang pertama, jadi setelah Jepang masuk Indonesia, berhasil menguasai Indonesia dan mengambil hati rakyat Indonesia, Jepang membentuk pemerintahan militer. Ada 3 ya. Yang pertama adalah pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25 yang berada di Sumatera dan berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua adalah pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16, yaitu untuk wilayah Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta atau Batavia. Yang ketiga adalah pemerintahan militer Angkatan Laut untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang berpusat di Makassar. Jadi dalam pemerintahan militer ini ada susunan-susunannya ya. Jadi yang pertama atau pangkat tertinggi namanya adalah Gunsirekan atau panglima tertinggi yang dijabat oleh Hitoshi Imamura. Bawahnya Gunsirekan ada Gunseikan yang dijabat oleh Maijen Seizaburo Okazaki. Di bawahnya Gunseikan ada Gunseiku, yaitu koordinator pemerintahan. Selanjutnya adalah struktur pemerintahan sipil Jepang di Indonesia. Yang di daerah itu ada SHU atau Karsidenan, membawahi Si dan Ken. Si ini adalah kota praja, sedangkan Ken adalah kabupaten. Jadi di bawahnya Karsidenan ada 2 ya, kota praja dan kabupaten. Kemudian di bawahnya ada Gun, yaitu Kawadanan. Di bawahnya Kawadanan ada Son, yaitu kecamatan, dan di bawah kecamatan ada Ku, yaitu desa. Kemudian ada lagi di bawahnya desa ada dusun, yaitu Aza, dan di bawahnya Aza atau dusun ada Gumi, yaitu rumah tangga. Selanjutnya kita akan bahas organisasi-organisasi bentukan Jepang di Indonesia. Setelah Jepang berhasil menguasai Indonesia, dia juga tetap berusaha mengambil hati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam Perang Dunia Kedua dalam rangka mewujudkan negara Asia Timur Raya, dan pemimpinnya adalah Jepang. Ada 3 jenis organisasi bentukan Jepang. Yang pertama adalah organisasi sosial kemasyarakatan, yang kedua adalah organisasi semi militer, dan yang ketiga adalah organisasi militer. Organisasi yang pertama yang berbasis kemasyarakatan ada Gerakan 3A, ada Putra,
ada MIAI dan Masyumi, dan ada juga Jawa Hokokai. Kita akan bahas sedikit saja ya tentang organisasi-organisasi bentukan Jepang. Yang pertama adalah Gerakan 3A ya. Gerakan 3A itu isinya adalah yang pertama Jepang Pelindung Asia, Pemimpin dan Cahaya. Gerakan ini atau organisasi ini dipimpin oleh Mr. Syamsuddin yang dibentuk tanggal 29 Maret tahun 1942. Tapi ternyata organisasi ini dibubarkan, umurnya tidak panjang karena ternyata tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap Jepang. Yang kedua adalah organisasi putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Kegagalan dalam gerakan 3A ini membuat Jepang menggandeng tokoh-tokoh nasional yang dikenal dengan 4 serangkai, ada Muhammad Hatta, ada Soekarno, ada Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara, yang dibentuk tanggal 16 April tahun 1943. Tujuannya adalah untuk menghidupkan segala sesuatu yang sudah dihancurkan Belanda. Yang ketiga adalah MIAI dan Masyumi. MIAI ini adalah singkatan dari Majelis Islam Al-A'la Indonesia. Jadi sebenarnya MIAI ini ada dibentuk pada masa pemerintahan Belanda, tetapi kemudian dibubarkan karena dianggap membahayakan Belanda. Kemudian pada masa Jepang ini diizinkan aktif kembali. MIAI ini berhasil mendirikan suatu organisasi pemuda untuk yang laki-laki atau putra diketuai oleh Insinyur Sofwan, sedangkan untuk yang putri diketuai oleh Siti Nurjannah. Tapi kemudian organisasi ini pada bulan November setahun kemudian tahun 1943 dibubarkan karena dianggap membahayakan Jepang. Selanjutnya adalah Masyumi. Masyumi ini tokoh-tokohnya sangat berani sekali menentang kebiasaan atau adat Jepang, yaitu melakukan gerakan sekre, yaitu gerakan membukukan badan ketika ada kaisar atau pejabat-pejabat Jepang yang lewat. Kebiasaan ini atau adat sekre ini dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam karena kita harus ibaratnya kayak menyembah itu hanya kepada Allah. Jadi tidak boleh membukukan badan selain kita melakukan gerakan sholat. Masyumi ini diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Yang keempat adalah Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Ini diketuai langsung oleh orang Jepang, yaitu Gun Saikan. Sedangkan Insinyur Soekarno dan Hashim Asy'ari ini sebagai penasehatnya. Anggota dari Jawa Hokokai biasanya terdiri dari para guru-guru, kemudian juga dokter. Yang kedua adalah organisasi yang berbasis semi militer. Ada Hizbullah, yaitu tentara Allah. Ini pasukannya rata-rata orang Islam ya. Yang kedua ada Barisan Pelopor, ada Sainendan, yaitu barisan pemuda, biasanya anggotanya berumur 14-25 tahun. Kemudian ada Keibonan yang usianya 25-35 tahun. Ini biasanya tugasnya untuk membantu tugas polisi Kampetai Jepang. Pengerahan tenaga pemuda, ada juga Fujinkai, yaitu barisan wanita atau perkumpulan wanita yang minimal berusia 15 tahun. Yang ketiga adalah organisasi yang berbasis militer, ada Heiho. Heiho ini adalah pasukan pembantu yang berumur antara 18-25 tahun. Tugasnya adalah membantu tentara Jepang. Anggota dari Heiho ini sangat banyak ya, mencapai 42.000. Para anggota Heiho ini ditempatkan di organisasi militer di Angkatan Darat maupun di Angkatan Laut. Yang kedua adalah PETA, yaitu Pembela Tanah Air, dibentuk tanggal 3 Oktober tahun 1943. Jenjang kepangkatan PETA yaitu Daidanko, ada Judanko, ada Sodanko, ada Budanko, ada Hiyohi, yaitu yang bawah sendiri ya, ada prajurit sukarela. Demikian pelajaran sejarah bab 7 pada hari ini. Kita lanjut pertemuan minggu depan. Kita akan bahas ekonomi perang Romusa sampai dengan pengendalian Jepang di Indonesia. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.